Jangan lupa ikut terus Ededaya. Ededaya kak, Ededaya tuh Ededaya. Mau tanam bakau kecuali di ruas pandanya. Artinya di tempat-tempat yang belum ada masyarakatnya itu, karena supaya bisa diatur kembali. Jadi ketika misalnya ada apa namanya, ada bakau nanti gitu, kan bisa ditata kembali tuh. Itu masih agak enak. Tapi kalau seperti di bumi memang jelas memang kan tidak mungkin kau tanam di bagian apa namanya, karang-karangnya itu. Tabat baru. Semua sih. Di Hanya sudah pernah dicoba itu tapi bukan di bumi, di depannya Manggai. Kita sudah pernah coba, cuman karena sering lewatnya kapal itu terganggu. Dia memang terganggu. Bibitnya terganggu, terganggu. Itu minyak saya bilang sebenarnya yang paling cocok di situ. Cocok dengan niat tanah itu. Kenapa? Apalagi apalagi dia kan banyak rumput laut situ. Ini kan yang jadi masalah ini perahu tuh, banyak perahu sekarang. Kita mulai di mana, dari Panggilias sampai Pantai Nelayan, full kapal. Dia bisa coba komunikasi dulu dengan masyarakat. Misalnya mungkin bagian mana kah yang mungkin bisa dicoba dengan bakau. Supaya nanti situ tinggal dipagari atau di batas itu, maksudnya masyarakat juga supaya tahu juga sini jangan dilewati kapal itu. Baru kan apa namanya, karakter masyarakat Talaga itu, kalau dibilang karakternya keras tuh, mereka yang paling tidak suka yang mempersulit mereka itu. Memang tanaman-tanamannya, bakau itu memang bagus. Artinya mencegah abrasi pantai terus itu. Apalagi mau besar kan bisa bertahan di sini. Jadi itu manfaatnya memang bagus. Tapi kalau pikirannya orang yang punya perahu, gara-gara ada apa namanya, bakaunya ini setengah mati tapi seolah-olah Semuanya punya kapal jadi. ya kan begitu. Sebenarnya sudah ada itu bakau di belakang itu katanya. Di bagian mana bakau? Tidak ada bakau kalau gitu. Ada di Tanahnya. Tanahnya itu. ada bakau. Tapi kalau di bakau itu tidak selama di laut. Iya. Ada air juga, ada air. Iya, ada merahnya juga ada. bakau di situ. Cuman bakau itu dia kalau kita ada kayak di Cabaina tuh adanya bakau pasti adanya tombak. Iya, temu Pak. Kalau di depan itu pasti otomatis sudah kotor. Terus menghambat menghambat kapal tadi. Tanam di mana paling dasar. Kita mau tanam di belakangnya apa namanya, tanggul ini tidak bisa juga. Tetap pasti menghalang kapal-kapal besar tetap samping mereka. Mau tanam di Tanjung, di bumi sana, tanam di mana paling lagi. Jadi yang harus kita pikirkan apa? Sampah di laut dengan sampah di darat. Sampah kan hari ini sudah di apa namanya? Sudah ada programnya itu pembuatan apa? Peduli lingkungan. Apa lagi namanya? Kata peduli lingkungan. TPA. TPA. Kalau pembuatan TPA sih belum dengar. TPS tapi namanya itu. Tidak, TPA juga Belum lahir berarti TPS. Sementara Tidak sementara gitu. sifatnya sementara tadi. Tidak Karena sementara, kan- kalau sementara berarti ada kelanjutannya. Harus sih ada kelanjutannya. Apanya? Ya namanya Tidak, sampah itu TPA namanya. Nah. Jadi TPA itu kalau saya pengetahuan saya itu tempat pemrosesan air. Nah, jadi itu sudah TPA namanya. Yang kurang itu pengolahan sampahnya. Nah itu. Berarti nanti apa yang dibuat? Nah, Apa yang dibuat? ya tidak ada itu. Sebenarnya dia bukan TPA, tempat penampungan sampah. Nah, Penampungan Bagus sekali. berarti penampungan sementara. Jadi semua sampah di situ Memang. dicampur Iya. deh. Karena TPA tempat penampungan air. Nah, Jadi dia bukan tempat pemrosesan air, tapi tempat penampungan air. Biar Kan sampah berarti organik, kita sampah mengkritik. organik. Mengkritik berarti. saya Ya, memang apa tuh? saya memang setelah selesai di sana kemarin ke jalan-jalan sana itu tidak ada juga tanda-tandanya mau dibuat di mana itu TPA-nya. Lokasinya tidak ada. Jadi begitu kalau teman-teman mau bergerak tuh persoalan sampah,
Kan ada saya lihat video di Facebook, mungkin teman-teman juga sudah lihat lah. Kita mulai dari apa namanya sampah-sampah plastik. Sampah plastik itu kan kalau ada di Facebook saya lihat itu dia dimasak di kuali yang besar itu, baru dijadikan bata kah, dijadikan apa? Di daur ulang. Di daur ulang tuh, dijadikan apa lagi namanya ini? Los angin. Ah. Jadi saya lihat pembuatannya baru kayaknya tidak ada campurannya, toh memang plastik tapi plastik apa namanya kering tuh seperti mereka apa namanya mangan ikan itu dimasak di kuali itu baru digeru-geru dia tuh sampai dia cair betul. Jadi yang harus kita persiapkan itu nih apa? Cetakannya. Kita buat cetakannya model apa sih? Setelah itu ditumpah pada saat dia masih cair itu panasin, ditumpah sampai dia kering. Setelah sudah kering dibuka, kemudian dicat. Kan kalau misalnya untuk apa namanya finishingnya itu kan kasih halusnya apa catnya itu kan bisa kita pakai gurun tadi di anu supaya halus tuh ada. Jadi kalau apa namanya bagus cetakannya itu tetap bagus hasilnya. Kayaknya saya buat jelas itu. Kalau teman-teman mau bergerak, coba kita buat yang itu. Buat cetakan Jelas itu akan dilirik nanti. Karena itu bagian solusi. Kalau hanya untuk adakan tempat untuk pembuangan yang sebesar itu, kalau dia full nanti bagaimana baru bukan cuma itu ya, sampah ini yang paling menyengat itu baunya. Oke, memang kita lihat sekarang belum ada yang tinggal, tapi kalau sudah ada yang tinggal, oh pendoro. Nah, barim so wabah penyakit. Tapi maksudnya tuh jangan dulu berpikir sampai gitu tuh, yang simpel saja dulu. Kayak dibersihkan saja lah atau dibakar saja dulu. Dibersihkan saja dulu atau dibakar saja dulu. Nanti kalau sudah terjalan yang itu nanti kita kembangkan lagi kayak bikin daur ulang kayak begini. Jadi begini aja tuh. Kalau kita mau berpikir dibakar tuh. Jadi pertanyaannya kalau dibakar ini tiap rumah nanti sampahnya dibakar begitu. Dikumpul satu tempat pakai di jalan yang kayak itu. Yang di memang tempat pembuangan sampah itu di jalan itu. Kalau saya misalnya banyak yang bakar begitu tuh. Oke lah, mungkin hanya apa namanya? Kalau memang tempatnya seperti di jalan nikah atau apa namanya? Mungkin saja asapnya tidak akan sampai di apa namanya? Di masyarakat tuh. Tapi kan rawan ini misalnya mungkin dikasih bersih. Kita lihat kejadian Talaga itu ada yang bakar rumput sedikit sama tidak menjalar. Sampai terbakar. Rawan terbakar. Terus kalau kita itu kan apa namanya? Iklimnya kan panas. sampah plastik kalau dibakar sama saja. Ada plastik juga. Justru lebih bagus. Karena kita berikan contoh bahwa ini pengolahan apa namanya? Ini pengolahan sampah plastik saja itu sampah buatan itu bagus kalau dibuatkan seperti apa namanya batako atau ini. Kalau itu sih kita pikirkan saja apa namanya sampah-sampah itu dipikirkan bagaimana cara diolah gitu. Sampah-sampah Lebih ke situ sebenarnya. Hari ini kan belum ada terobosan untuk pemrosesan itu. Jadi mungkin sampah yang bisa dibakar ya dibakar saja tuh. Sama-sama plastik mungkin yang mungkin bisa didaur ulang. Mungkin ada cara lain untuk diproses tuh supaya mungkin bisa lebur dengan lebur dengan tanah begitu. Bisa dipikirkan kayak pempes juga kan itu karena sampah itu kebanyakan sana udah bercampur. Jadi mungkin bisa kita pilih-pilih memang sampah plastik kita dikumpul supaya dibuat untuk ini. Sampah-sampah yang bersifat kayak kardus mungkin dikumpul untuk bikin ini sampah-sampah terutama kayak yang pempes itu mau diapakan supaya mungkin bisa bagaimana cara daur ulangnya ataupun prosesnya supaya dia tidak mengganggu lingkungan begitu. Salah satunya kayak tadi pembuatan bata tadi mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang sampah ini, yang paling banyak sampah itu kan bukan sampah di darat, yang paling banyak sebenarnya sampah di laut. Sampah di laut ini kan ada sampah basah tuh. Nanti agak ribet sebenarnya pengolahannya seperti apa. Oke lah kalau misalnya katanya dikeringkan dulu atau apa. Bisa saja.
tapi pengambilannya kalau misalnya mau di body kan di jalan garis dengan jarak yang agak jauh. Sebenarnya kalau apa namanya? Dari inisiatif sih. Nah iya kalau kita bicara inisiatif, tapi kan hari ini orang berpikirnya uang. Hari ini orang berpikirnya uang. Walaupun kau punya mobil, kalau saya misalnya, bisa kata minta tolong dulu antarkan sampai, tidak mungkin kamu. Sudah pikir-pikir, lihat berapa liter yang habis bensin. Ya kan kalau sampah darat kan memang ya hanya dari cerita kita saja kalau bicara sampah laut itu dari cerita sendiri mau kita mau kasih bagaimanapun pasti akan selalu ada. Iya maka dari itu sebenarnya itu lebih harusnya ada apa namanya, ada petugas kebersihan memang yang stay. Kan sebenarnya hanya awalnya saja yang agak berat itu. Karena kalau sudah bersih ketika misalnya nanti dia naik lagi sampah, nah itu kan dia apa namanya, dia sudah maksudnya tidak satu kali banyak begitu, dia berangsur-angsur balik dia itu berangsur-angsur. Kan di Talaga itu dia kayak dia petak-petak dirinya itu, artinya tataannya itu penataan rumah-rumahnya itu satu kompleks begitu. Jadi kita buat tempat tempat sampah untuk penyimpanan sementara ya itu. Jadi buat agak besar. Jadi ketika sampah-sampah di rumah itu dibuang di situ. Kemudian nanti ada setiap kompleks tuh. Kemudian jangan apa namanya? Maksudnya sampah-sampah yang basah dengan yang kering jangan campuran. Kan kalau secara umum pembagian sampah ini kan ada anorganik dan organik tuh. Nah, itu dipisahkan. Kemudian yang bagusnya juga ya ditambahkan nanti dengan plastik supaya tidak supaya tidak susah nanti kalau misalnya pengolahannya. Kemudian berarti harus ada alat transportasi untuk yang bawa ke TPA itu tuh. Kelurahan satu yang orang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terus Hari ini malam ini kayaknya pernah ada juga apa PLN. jam berapa ini? Jam Itu PLN itu punyanya tengah malam. rumah kalau tidak salah. Waktunya kita ada diskusi kecil-kecilan dengan kawan-kawan di Itu Makassar. diputuskan. Tapi kalau Tosa Lagi-lagi membahas tentang kampung kemajuan kampung Kecamatan Talaga Raya. yang Saksikan Iya. ini. Tapi ya itu ya kalau bagusnya kan menggunakan uang itu sebenarnya. Jadi ya kita sama-sama. maksudnya kalau kita mau cipta dua orang karena kan nanti gantian tuh shift-shiftan. Ya begitu emang harusnya seperti itu. Karena kita juga di sini juga tuh bagaimana. Terus berikutnya ketika sampah itu sudah dibawa ke tempat di TPA, nah yang harus dipikirkan itu proses daur ulangnya. Itu. Proses daur ulangnya. Nah jadi kalau kita misalnya mau ada ketika kita mau adakan pemrosesan untuk daur ulang sampah di situ ya. Kalau kita mau lebih cepat ya Jangan ibu itu, tapi disosialisasikan dulu cara pengelolaan sampah seperti apa. iya memang harus ada sosialisasi. Iya itu seperti itu. Jadi kan kalau sosialisasi juga itu kan tidak hanya untuk sosialisasi untuk tenaga kerja di pemrosesan air itu tidak. Disosialisasi juga bisa seperti teman-teman kemarin kan ada saya lihat program eco-green gitu. Supaya kalau seperti misalnya botol-botol plastik atau apa itu, nah tidak usah dibuang di situ. Disosialisasikan artinya diberikan pemahaman bahwa botol plastik itu bisa diisikan sampah-sampah kemudian dicat atau supaya jadi hiasan begitu. Nah, makanya kita harus hadirkan yang tadi itu tuh supaya menjadi contoh untuk masyarakat bahwa seperti ini pada jadinya seperti ini. Sosialisasikan nih sebagai anak kita buat yang nanti kita coba dulu ya, eksperimen dulu kayak mungkin bisa dipikirkan. Ya kalau solusi itu maksudnya pengolahan tadi dia satu ide tadi ada idenya tadi itu ya itu satu. Pertama tadi yang plastik itu yang mereka diga itu kayak dimasak kemudian dijadikan batako. Kita buat Ya kan tinggal dilihat berapa tungku yang disiapkan
berapa dalam satu tungku, artinya untuk tempat apa namanya yang masak itu sampah itu berapa orang, hitung lah katanya, hitung lah dalam satu tungku 3 orang ya, kalau 10 tungku berarti 30 orang. Seperti itu. Nah, jadi untuk bagaimana manajemen apa namanya manajemen untuk apalagi penanganan sampah ini, ya kalau saya itu sih dimulai dari yang terkecil, dari apa namanya, karena ada kepala kampung yang mengawasi tiap apa namanya artinya wilayahnya dia tuh. Nah, kemudian lari ke desa dan kelurahan. Setelah itu desa dan kelurahan koordinasinya ke kecamatan. Dia untuk TPR itu kan ya tanggung jawabnya di kecamatan. Karena kan TPA itu disiapkan untuk keseluruhan, walaupun pengadaan TPA itu ya sumbangsi dananya itu dari tiap-tiap desa dan kelurahan. Ya, lagi-lagi kan sekarang kita lihat begitu kan, kita bicara apa sekarang, nyatanya di lapangan juga tidak sesuai dengan yang kita impikan. Bagaimana kerjanya, mungkin butuh proses itu bagaimana. Kalau bicara sampah ini banyak sebenarnya yang punya ide tentang sampah, apa namanya, pengelola sampah ini. Hanya kan pertama tidak ada ruang untuk mereka bisa yang kedua apa, kedua kadang faktor apa dibilang kayak malasmi juga begitu, karena sudah banyak kali itu artinya banyak kali disampaikan apa tapi tidak ada respon yang baik. Akhirnya sudah biar aja bisa kebanyakan dulu. Terus kurangnya kesadaran. Saya kalau bicara sampai dari hal maksudnya dari kita pribadi pun ya kadang-kadang ya kita terlena juga tuh, kita mau sampah sembarangan. Tapi kan paling tidak walaupun kita tidak langsung proses apa namanya, kita buang sampah di tong sampah. Ya, memang Karena kalau bisa kita ciptakan talaga yang bersih itu bisa. Kita buatkan lampu-lampu apa namanya, lampu-lampu jalan di tiap rangnya talaga Singapura di Hah? buat lampu Lampu jalan tuh. itu ya. Singapura kecil baru lampunya pakai apa namanya? Tapi yang penting jangan dicuri. Pakai apa namanya? Pakai tenaga surya. Dan dicuri. Yang rawan itu ya Tahu biasa. itu Karena kalau di Mosangga itu lampu di pelabuhan itu kan pakai tenaga surya itu. di Tanjung juga ada. Tapi tidak lama tempat-tempatnya Aki sudah terbuka sih. Pas dicek sudah ada gitu. Hilang di Tanjung hilang. Dengan langsung itu hilang. Jadi cara saya tanya-tanya maksudnya gimana dia bisa kasih diambil bandu itu Aki di atas baru besarnya Aki. Jadi caranya mereka dicuri itu disimpankan ban di bawah baru tuh jatuh. Jadi panjat tiang kan tinggi, baru kejadian itu Aki dibanin. Memang dia apa namanya tergores juga tapi kan tidak sampai pecah. Saya bilang otaknya juga memang pecah lah. Ya di Tanjung juga itu bukan sebenarnya bukan tidak dicuri tapi memang tidak di hal yang diadakan dibiarkan begitu saja kebanyakan. Ya kan kalau dia bilang pengawasan di Indonesia kan siapa mau jaga apa di Tanjung sana. Kayak lampu jalan. Kecuali itu ya aktif dari villa itu ini ada yang tinggal. Nah itu nggak bisa betul lagi itu yang harus digunakan. Kita bukti aja, saya kasih contoh di Kabaina sana. Buktinya kenapa banyaknya penambangan itu? Karena ada tempat-tempat wisata juga mau diadakan itu. Tapi karena adanya tambang itu sudah gusur lagi. Yang sampai kita kena itu lagi. Yang sampai nanti pantai kita hilang, diambil membangun dan segala macam itu ya sudah kita jadi kenangan saja. Kalau kita mau takutkan penambangan di Talaga tidak akan ada tambang lagi. Siapa penangan pasti gitu. Karena tidak akan memiliki Itu ada minyak itu cerita para orang-orang itu katanya di belakang Talaga itu minyak tanah ini katanya. Tapi kalau dalam bukunya Insinyur Sumbangan Baja itu yang judulnya apa kemarin nih? Ya ada tambang lagi. Jadi di situ saya dapat nama Talaga besar kan. Bahwa potensi apa bahan galiannya itu di semen. Seperti
Cuma saya tidak tahu tuh belum di bagian mana ini semen di Telaga Besar. Ya bisa seperti itu. Yang biasanya misalnya mau di apa namanya mau diolah itu semen di Cilegon di Telaga Besar ini. Ya hancur ya. Nah seperti itu tuh yang harus perhatian. Tambah agak susah ya kalau Gunung Kabayana kan besar. Nah, oke. Sekarang ini sampah, terus air. Nah, sekarang sudah mulai pembangunan jalan minyak sekarang ya. Coba itu mungkin ada perkembangan Nah mudah-mudahan. ini kan sudah tembus. Tembus alhamdulillah. Ada perkembangan nanti apakah di aspal juga atau tidak nanti itu. Atau bagaimana atau dibiarkan begitu lagi? Atau semoga tidak saja. Jelas akan di aspal. Jelas. Ini kan penganggarannya itu kita tidak tahu kapan. Memang kayaknya anggaran untuk ini kan yang sekarang tahun ini untuk fokus ke apa namanya pembukaan jalannya dulu. Mudah tuh. Kalau Azhar sudah jadi bupati, Mana? kita minta Azhar ke telepon saya tuh. Tahu Kalau aspal dulu ini. Pastor Mi kembarku yang rektornya bisa dikolakkan campurkan lagi. Saya tuh saya pikir dulu dari beberapa minggu yang lalu. Saya coba-coba buka grupnya Tiawo itu. Saya cari-cari maksudnya apa sih perkembangan Telaga ini maksudnya sebagai kita mahasiswa kan masih kita lihat juga tuh perubahannya di sana bagaimana. Nah, jadi apa sekarang yang urgent sekali masalah di sana saya juga belum tahu juga. Saya coba-coba cari tahu juga sama yang keren mungkin karena baru datang sana itu ada Telaga atau apa bisa bahas sama kami. Itu yang saya cari. Persoalan saya mau tanya kemarin mengenai itu ke balap apa kan? Balap biar balapan kapal kan sama mancing mania kan itu Anjing mania. gimana katanya sempat kejadian kemarin sempat dibatalkan. Jadi kan itu bukan dibatalkan, tapi diundur. Info yang saya dengar itu kan dari apa namanya artinya tokoh-tokoh yang memang inisiatif untuk membuat kegiatan itu. Jadi kan kegiatan itu bukan di bawah naungan organisasi ataupun dari pihak kecamatan, tidak ada. Jadi itu apa namanya? Itu kegiatan atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Telaga itu. Ya para senior yang mungkin sudah ada pengalaman tuh yang sudah kerja lah. Kemudian mereka inisiatif buat kegiatan itu. Itu kegiatan sebenarnya apa namanya? Rencananya akan dijadikan kegiatan tahunan di Telaga saat apa namanya Idul Fitri itu. Nah, kan kita sudah ada kegiatan-kegiatan olahraga di Telaga itu yang tiap kali diadakan seperti apa Idul Fitri Cup, bola kaki, kemudian bola voli diadakan sampai perbafol. Nah coba dihadirkan juga itu kegiatan balap perahu sama mancing mania. Artinya itu rangkaian kegiatan ada dua tuh. Nah itu mau diadakan juga tiap di apa namanya di tiap-tiap Lebaran Idul Fitri. Jadi kegiatan tahunan lah. Kenapa kegiatan itu diundur? Informasi yang saya dengar tuh itu karena terkendala dana. Jadi kan dibuatkan proposal, tapi karena proposalnya itu tidak ada rekomendasi dari pihak kecamatan, sehingga pada saat dimasukkan di apa namanya di tambang-tambang yang ada di Telaga itu ya itu dianggap bahwa tidak proposalnya itu tidak legal begitu ya. Bahwa dicurigai bahwa tidak yang ditakukan ya sampai ini proposal tidak ditahu sama pihak kecamatan gitu. Makanya diundur. Nah, info terakhir yang saya dengar setelah sudah dikeluarkan pamflet pamfletnya tuh, keluar pamfletnya, kemudian ditentukan tanggal karena sudah ada sumbangsi dari tokoh-tokoh masyarakat juga. Kalau untuk namanya itu saya kurang tahu juga. Jadi berarti kayak Makanya sampai bisa terlaksana. berarti itu tidak ada campur tangan di pemerintah sama sekali kalau mengenai dana segala macam gitu. Kalau untuk pemerintah kecamatan tidak ada, tapi kalau untuk pemerintah desa saya kurang tahu juga. Bisa jadi sumber dana dari mereka juga. Karena kan kalau di desa-desa juga itu kan ada ada porsinya tuh. Kegiatan-kegiatan
bisa saja diambilkan mungkin porsi apa dana kegiatan pemuda, kegiatan kepemudaan Karang Taruna. Iya bang, saya dari balap itu kan sudah sering terjadi pas bahkan cuman belum ada yang kayak lomba-lomba yang secara resmi begitu memang tuh. Nah, juga kemarin ingat juga bagaimana kalau dia tambah lagi satu kegiatan lagi. Kan dulu budaya itu dari dulu itu apa namanya, lomba balap apa dayung itu. Nah, sekarang kan sudah jarang perahu dayung segala macam karena sekarang Bagus juga sih kalau saya misalnya ada lomba dayung tuh. itu Ya kalau lomba dayung kan kita pakai apa namanya, ya kita pakai saja yang ada, perahu yang ada. Kan kalau balapan dayung yang seperti biasanya itu kan ya perahunya khusus, kemudian dia hitungannya per kelompok bukan per orang. Tapi kalau kita mau yang cepat ya lomba dayung kita pakai yang individu saja, berarti koli-koli. ya memang kan dulu memang kalau juga tuh dipakai pas tahun masih 70-80-an kan. Itu jadi mengingatkan kita bahwa budaya Talaga juga dulu ada ini tuh. Lomba dayung juga bagus sebenarnya. Iya, seperti itu maksudnya selain bola dan olahraga. Tapi kalau saya kalau lomba dayung tuh itu lebih bagus, lebih terorganisir dia kalau saya misalnya diadakan di apa namanya kegiatan-kegiatan 17 Agustus paling. Kenapa dia lebih terorganisir ya karena kan nanti apa namanya untuk pesertanya itu ya apa namanya per kelompok tuh. Jadi hitungannya per desa. Hitungannya per desa. Jadi kalau misalnya dia per kelompok begitu ya berarti tiap-tiap desa harus membuat perahu khusus untuk lomba dayung. Itu. Kan kalau lomba dayung yang biasanya kita lihat tuh sampai ada yang ada gendangnya itu. Itu. Kalau tempatnya kan banyak tuh. Kalau kita tidak mau jauh-jauh ya kita ambil di Talaga kecil saja. Tapi kan kalau di Talaga kecil kita mau adakan lomba dayung agak susahnya ya. Misalnya mungkin di apa namanya di kedalaman tuh, seperti di luar dari Bato tuh. Tapi kalau mau ambil di KOTY ini, maksudnya di metiknya ini, agak susah di tempat yang dangkal karena banyak perahu. Sampai masih mendayung sudah gas full, padahal tiba-tiba perahu udah sangkut di apa namanya tali jangkar yang apa namanya yang permanen itu kayak perahu tidak juga. Dia bikin kalah juga. Ya, memang itu lebih suruh kalau bagi saya karena itu tidak cepat seperti kapal-kapal itu laju. Bagusnya sebenarnya bagian sana juga apa nih? Bagian saran juga tuh. Ini tambahan kegiatan. Di kredit kayak itu dayung itu, seru kayak itu. Bawa anak dipakai anak muda atau apa pemuda-pemuda di situ lebih. Ya kalau itu kan kembali ke apa namanya ke pimpinannya mereka tuh. Ini yang dipercayakan sebagai penanggung jawab. Nah itu juga sama Kalau misalnya seperti itu kita mau adakan 17 Agustusan, kalau memang bisa dia pimpin langsung kepala desa atau lurah, boleh juga. Tapi kalau misalnya dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan, ya nanti tinggal dia tunjuk saja terus sebagai penanggung jawab. seperti itu. Atau bisa diolah langsung oleh apa namanya Karang Taruna masing-masing desa Kalau aktif salahnya. Saya tidak tahu pasti saya kalau Karang Taruna di tahun ini pemuda-pemuda itu tidak tahu bagaimana. karena jarang juga kita lihat. Ya semoga aja lah dengan adanya ide itu tuh bisa dipikirkan menjadi opsi juga didiskusikan di sana. Masalahnya Kan kalau kita mau buat kegiatan, kalau yang saya pahami itu apa namanya, kita harus tentukan juga anunya apa namanya kayak bagian-bagiannya begitu. Kalau seperti kegiatan bola kemudian voli itu kan masuk kegiatan olahraga tuh. Nah, kalau seperti masuk kegiatan apa lomba perahu itu kan ya kurang lebih kayak kegiatan olahraga juga seperti lomba dayung tuh. Kalau seperti cerdas cermat itu kan pendidikan tuh, masuk pendidikan. ya itu banyak sekali sama ide-ide cuman tidak diucapkan. Kegiatan melukis kah, menggambar itu kan bagian seni. Kita langsung lomba-lomba. Kegiatan tarian kan kegiatan kebudayaan. Baik sebenarnya jenis-jenis kegiatan. Iya, saya seharusnya mungkin saya konek di situ di kegiatan budaya itu. Kebudayaan tuh tarian-tarian seperti itu. Yang dimana ya generasi sekarang itu sudah tidak tahu tentang yang tarian-tarian yang budaya dulu itu diadakan lagi banyak di lomba gitu ya.
kegiatan-kegiatan budaya, jangankan kita yang masih umur belia ini, yang mungkin orang-orang tua kita saja itu referensi untuk ke budaya itu banyak juga yang sudah apa namanya yang tidak tahu tuh. Ada pun mereka tahu ya mungkin yang sering dengar atau yang dulunya pada masa muda itu pernah lihat. Iya. Seperti itu. Supaya kita kembali lagi nih, kita mengenang lagi tuh asal usul kita di mana. Oh kita seperti ini dulu. Cuma kita modernisasi dia. Kegiatan-kegiatan budaya kan yang bisa kita bikin event lomba menari itu, terus lomba apa namanya bela diri, artinya apa orang lagi itu bilang katanya apa bunga gitu, variasi Mansa segala macam. kegiatan mana lomba masih banyak. Itu yang kemarin ditampilkan juga di apa namanya di kami kemarin itu menarik juga itu, bahwa banyak orang yang tidak tahu seperti itu gerakan-gerakannya, bahwa ini budaya kita bukan untuk bertarung atau berkuat-kuat, tapi kan Yang mana? yang silat itu pas jalan itu Oh yang itu di apa pembukaannya kemarin. bahwa hal seperti itu bukan untuk kan tapi itu seni, itu karya, bukan contoh untuk kayak baku hantam segala macam, Seni bela diri. seni bela diri. Sampai karena kebanyakan kita juga salah pakaikan, maksudnya ada beberapa salah pakaikan dia hal-hal seperti itu jadikan pukul-pukul segala macam kekuatan. Nah, dari adakan itu bahwa ini ternyata budaya kita dilestarikan. Kemudian kan lomba-lomba juga itu kan jelas ada sasarannya. Jadi sasarannya itu ya kalau kita mau targetnya apa namanya, misalnya sasaran untuk kegiatannya anak muda, ya kita buat event-event yang memang cocok untuk anak muda begitu. Kan tidak mungkin kalau anak muda kita mengadakan kegiatan lomba Luciana. Lomba Luciana baru yang mau ikut anak muda beli hancur. Apa lagi sih ada? Artinya kan Luciana itu kan ya berarti sasarannya mereka Ibu-ibu, kegiatannya ibu-ibu. Nah, seperti lomba dayung tadi ya bisa sasarannya anak muda tuh. Lomba bela diri seperti Mansa itu kan tapi yang apa variasinya tuh. Kalau itu kan targetnya bisa anak muda atau bisa juga orang tua. Tinggal dilihat di anu saja, nanti dispesifikasikannya di anu tuh persyaratannya. Ya kalau sekian asal saya sendiri maksudnya jangan cuma hadirkan bahwa kita itu cuma tahu bola atau voli, maksudnya kegiatan-kegiatan itu cuma bukan cuma itu cita-cita yang kita. Iya. Tadi yang lain lagi yang lebih baru, yang lebih menarik lah. Ada pilihan-pilihan lain lah selain bola itu. Kalau katanya orang timur katanya semua bos semua jadi semua jadi ingin pemain bola. Semakin baik kegiatan kan semakin bagus. Kemudian semakin apa namanya, selain ramai kampung, kemudian apa namanya, pastikan ada hikmahnya di balik kegiatan itu. Seperti kegiatan budaya, hikmahnya ya orang yang tidak tahu bahwa itu ternyata bagian dari budaya kita sudah mulai tahu ternyata dulu ada begini. Kalau itu bagaimana begini kita tahu. Kita Artinya kalau dari kita seperti kita mahasiswa kan kita sering adakan lomba-lomba yang memang sasarannya kita itu ya anak-anak atau anak-anak di usia dini. Seperti apa lomba azan. Oke, memang tidak ada kelanjutan di kabupaten itu. Kita kan skala kecamatan tuh. Memang di kabupaten tidak ada apa namanya untuk apa namanya seperti olimpiade untuk lomba azan. Tapi paling tidak hikmahnya ya dia ketika sudah apa namanya belajar azan apa segala macam itu. Nanti ketika misalnya dia tumbuh besar, ya dia bisa azan di masjid. Tuh. Kemudian semangat belajarnya itu ya ditumbuhkan sedari dini itu usia itu. Iya. Kemudian lomba apa, lomba cerdas cermat. Nah, itu kan apa namanya? Ketika kita adakan kegiatan seperti itu ya akan ada nanti apa namanya? Efeknya lah, ada efeknya untuk anak itu. Iya seperti itu. Kan memang kita Kemudian ada lagi nanti dari organisasi lain buat kegiatan yang beda lagi. Sasarannya mungkin anak muda. Nah itu kan bagus, jadi klub tuh semua pokoknya dari anak kecil sampai orang tua itu ada apa namanya? Ada apa lagi namanya?
ada ruangnya mereka lah untuk apa namanya, untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti lomba-lomba. Iya, itu karena saya gini, kebanyakan kan kita contohnya gini. Intinya itu sebenarnya hanya kita butuh dukungan. Kalau tanpa ada dukungan, Lagi-lagi maka tidak akan terlaksana itu kegiatan. sebanyak apapun ide, pokoknya mau Iya. positif seperti apapun. Kekuatannya kita ya, kita hanya bisa menyalurkan ide, membuat planning sebagus mungkin. Setelah itu ya kita hanya bisa menuangkan dalam bentuk proposal. Ketika proposal juga tidak direspon baik sama ya tentunya pihak pemerintah, nanti sebagai perpanjangan tangan untuk bisa dilempar ke tambang-tambang, Siapa yang tidak respon? ya maka tidak akan ada hasil, nihil hasilnya. Ya, Kecamatan Wamorapa gitu loh. Sekali. Intinya kita harus bermimpi dulu sekarang. Kita harus bermimpi, kemudian bangun dari tidur ya, kemudian tidur kembali lagi. Karena mimpi itu kan hanya buah-buah. Ya, jadi itulah kesimpulannya diskusi kita malam hari ini. Ya itulah benar hikmahnya tuh. Sudah sampai di sini sekarang ini saja. Memang ada perhatian yang entah ada siapapun lah, yang penting ada itu perhatian dari siapapun. Yang paling penting sebenarnya kita harus tetap semangat. Semangat. Kemudian sebagai generasi muda kita harus memikirkan yang paling utama itu masa depan kita. Jangan cuma pikir yang lain. Masa depan yang paling utama. Depan jangan berharap minta tinggi sama siapapun itu. Kita fokus ke sumber daya manusia dulu. Kalau kita sudah cerdas ya bisa lah kita berbuat. Tapi jangan jual cerdas, hancur kampung ya. Itu lebih parah lagi. Oke? Pokoknya kita kader adik-adik itu supaya apa? Jadi provokator. Kata yang baik. Kalau cara yang baik sudah tidak bisa, berarti harus cara yang agak Sensitif sedikit lah. yang agak apa namanya, agak apa nih, bukan agak jelek, kalau agak jelek juga nih istilahnya, Ada bahasa ini lebih. dengan cara yang agak keras sedikit lah. Intinya yang jadi tukang demo. Nanti dikira lagi. Tapi kan diskusi kita ini sudah kesimpulan ini. Jadi udah silau nih cahaya lampu. Jadi kayaknya bisa selesaikan dulu. Nanti lanjutin lagi. Sudah 24 menit itu dapat. Oke, assalamualaikum. Kami kita akhir dulu ya. Kita akhiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa didukung terus Ededaya. Saya akhirnya ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.